Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Lagi pula Ia berkata, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk, Wan. Ya. Senyumlah, Wan. Kayak dari tadi cemberut terus kamu. Irwan dan Vina yang berbahagia. Coba mic-nya dipegang dulu, bunyi apa enggak? Mic. Tes. Oh ya. Oke. Jawab pertanyaan Romo. Gak usah pakai buku, perhatikan Romo aja. Irwan, setelah menikah ini seandainya aja ya, saya harap kamu jawabnya betul. Kalau salah mungkin dibatalkan pernikahannya, hati-hati. Setelah pernikahan di gereja ini, Irwan dan Vina istrimu bersama orang tua 4, berarti berenam. Kalian mau bulan madu ngajak orang tua papa mama ke Gunung Krakatau. Berenam berarti nyewa satu kapal. Oke, jelas ya? Iya, berenam nyewa satu kapal. Kan mau bulan madu, Papa Mama ikut bahagia. Ketika di tengah laut terjadi badai yang sangat dahsyat. Oke. Kamu harus menyelamatkan satu orang. Kalau kamu menyelamatkan 2 orang, mati semua. Apalagi mau menyelamatkan papa mama dan macam-macam. Kamu hanya menyelamatkan 1 orang supaya selamat. Pertanyaannya, pegang mic-nya, Wan, supaya terdengar nanti. Siapakah yang kamu selamatkan ketika kapalmu terhantam badai? Siapa yang kamu selamatkan? 1 orang. Itu harus ada yang diselamatkan, Mo.
Ya iya, harus ada yang diselamatkan. Dari 5 orang itu harus ada yang diselamatkan 1 orang. Tidak boleh 2 orang. Kalau 2 orang mati, 1 orang aja. Selain kamu harus ada yang diselamatkan 1 orang. Selain saya, Ya, siapa yang diselamatkan? Vina. Oh, Vina. Vina. Bener. Ya. Kalau nggak bisa diselamatkan, mati sama-sama mau. Oh gitu ya. Iya. Pinter. Berarti kan saya bilang harus diselamatkan 1 orang selain kamu. Berarti yang diselamatkan Vina. Vina. Vina itu siapa? Calon istri saya. Sudah nikah, sudah bulan madu. Oh, istri. Istri ya. Itulah. Vina berbunga-bunga hatinya karena mau diselamatkan oleh Irwan. Gitulah kan. Laki-laki Vina cari laki-laki itu harus yang bisa dipegang omongannya, itu ya. Jadi omongan Irwan itu nanti harus bisa dipegang. Itu namanya laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan senyum-senyum kawan. Ini serius. Jadi yang diselamatkan adalah istri. Iya betul. Nah, betul. Nanti maka kalau yang diselamatkan istri sesuai dengan sabda Tuhan tadi, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cocok. Sebenarnya khotbahnya selesai sampai di sini. Tetapi 1 hal. Yang pertama, kamu itu mudah lupa masalahnya. Nanti jangan sampai gampang lupa ya. Paling tidak diingat ulang tahun istrimu. Kalau itu ingat mau. Oh, kalau itu ingat. Kalau hutang juga ingat ya. Bayar. Ingat ya. Ingat. Bagus. Jadi orang yang mudah lupa itu pertama kemungkinan yang dilupakan itu dianggap tidak penting. Kita itu banyak melupakan, banyak hal kita lupakan padahal penting. Tetapi hal yang penting itu kadang kita lupakan. Itu hati-hati. Syukur kamu ingat ulang tahun istri, ingat utang jatuh tempo harus dibayar. Bagus itu ya. Senyum manis sekali hari ini. Lalu saya ingatkan bahwa perkawinan Katolik itu untuk kebahagiaan suami istri, untuk kelahiran anak. Saya dengar kamu punya anak 3 ya, bagus sekali. Lalu untuk mendidik dan membesarkan anak-anak secara Katolik. Lalu sifat perkawinan Katolik itu 1, monogami, hanya 1 istri, hanya 1 suami. Monogami absolut. Kamu tidak boleh diam-diam membayangkan mantanmu yang dulu. Itu dosa batin, jinah batin. Vina juga tidak boleh membayangkan mantan-mantanmu yang dulu. Yang kedua, tidak bisa diceraikan dengan alasan apa saja. Tujuannya hanya 1, bahagia. Kalau tidak bahagia, diusahakan untuk bahagia. Karena ini pilihan. Dan perkawinan yang sempurna itu menuntut 3 pribadi. Bukan wanita idaman lain, bukan pria idaman lain, tetapi pribadi yang satu adalah Allah sendiri. Kalau selama ini ada ungkapan cinta segitiga membawa malapetaka dalam perkawinan ini, cinta segitiga membawa keselamatan, membawa kebahagiaan karena yang satu Allah itu, yang tersalib itu. Jadi Irwan, Allah, Vina, cinta segitiga kan? Betul mau. Betul kan, harus dihayati itu, bagus. Kamu tuh selalu betul-betul, nanti gak dihayati, buat cari bener kamu. Jadi cinta segitiga. Vina harus punya relasi yang mendalam dengan Yesus.
Irwan juga harus punya relasi yang mendalam dengan Yesus, dan Irwan dan Vina juga harus punya relasi yang mendalam dengan Yesus. Dasarnya adalah kasih. Kasih dalam kitab Kidung Agung tadi menggembirakan, membawa sukacita. Pesan saya, kalau bisa nanti jangan bertengkar, ya. Kalau toh terpaksa harus bertengkar, jangan di depan anak-anak. Pergi dulu jauh-jauh dari anak-anak kalau bertengkar. Karena pertengkaran di depan anak-anak itu menimbulkan luka bagi anak-anak. Dan kalau luka, sembuhnya lama. Anak-anak tidak tahu apa yang dibicarakan orang tua dengan keras-keras, dengan teriak-teriak, tetapi itu menyakiti. Dan yang terakhir, menjalani perkawinan harus dengan kasih, harus dengan happy. Banyak suami istri menjalani pernikahan seperti orang kena stroke. Ngerti kan orang kena stroke? Suami menjalani perkawinan seperti orang kena stroke, istri juga menjalani perkawinan seperti orang stroke. Diem aja. Ini tehnya, mana kunci mobilnya? Tuh. Nah. Kayak orang stroke, nanti lama-lama stroke bener. Happy lah, bahagialah. Menualah bersama, berbahagialah bersama. Dan kalau begitu nanti kalian bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Betapa indahnya